kita. Bintang tamu saya yang kedua adalah dua orang pemerhati anak yang berjuang untuk melindungi dan menjaga anak-anak Indonesia. Siapa mereka? Langsung aja kita sambut Rian The Massive dan Tika Pistono. How are you, Mas Tuko? Sebelah situ ini psikolog, jadi gerak-gerik kamu udah kebaca. Ibarat main musik itu ada dasarnya, kamu C berarti F, G, E mayor, D, F crash, B minor, A. Gerak-gerikmu, tutur bahasamu udah kebaca sama beliau. Lu jangan macem-macem, dudukmu aja udah, duduknya aja udah menggambarkan orang kayak orang tertekan. Gak usah dimelas-melasi, biasa saja. Tidak kan apa yang di tribun ya saudara, udah biasa saja. Selamat malam untuk Mas Rian dan Mbak Tika, apa kabarnya? I'm fine. Selamat malam Mas Tuko. Mas Tuko. Rian, bukan Pak Abu. Loh, cara duduknya aja enak Mas Rian, optimis, orang percaya diri. Coba. Kamu pernah lihat burung hantu lah? Mas Rian, ya, kabarnya Mas Rian sekarang menjadi duta anti kekerasan terhadap anak. Kenapa sih di segudang kesibukan Mas Rian masih mau menjadi duta, dan apa saja nih tugas-tugasnya? Monggo. Ya Mas, alasannya simpel, karena sekarang aku sudah punya anak, dan benar-benar lagi merasakan kegelisahan sebagai seorang ayah, karena banyak sekali kejadian tayangan-tayangan yang menayangkan terjadinya kekerasan terhadap anak-anak. That's right. Terus saling bully terhadap anak-anak. Dan aku juga punya mimpi kalau aku pengen bisa bermanfaat untuk banyak orang. Gitu. Luar. Dari postur tubuh, cara duduk aja, cara bicaranya berkualitas sekali. Beda main samping kanan. Apalagi duduknya di belakang majikan kayak gitu. Gue di mana dong? Biar nggak kena komen, gue duduk di mana nih? Biasa duduk. Di sini loh Pak. Jadi ya. Itu mati. Bagaimana nih Mbak cara agar orang tua dapat menahan diri tidak melakukan kekerasan terhadap anak-anak saat mereka stres, mungkin karena pekerjaan dan sebagainya? Tuh, jadi orang tua harusnya kalau pulang sama anak-anak itu jangan melihat figur anak itu orang-orang yang membuat dia stres, ya Mas Tuko. Jadi kalau pulang ya anak-anak itu adalah justru hiburan yang membuat orang tua senang gitu ya, dan harus tetap melihat mereka itu adalah sosok anak kecil ya yang memang butuh perlindungan, butuh kasih sayang. Jangan justru karena mereka lemah dijadikan pelampiasan gitu ya. Dan anak-anak pasti nggak akan melawan karena mereka takut ya, dan itu yang harus bisa kita manage emosi marah ya orang tua supaya nggak main hantam kromo untuk dilampiaskan. Sangat setuju sekali. Apalagi saya ini kan seperti seorang cover gua papan atas kan. Jadi hari itu sampai di luar terus oleh-oleh uang ada tuh sedihnya kan. Tapi ngeliat tengah aja rasanya aduh oleh-oleh seneng main
mama itu kadang-kadang ya. Maksudnya kalau ketemu mamanya saya tanya anak gimana gimana. Kadang-kadang udah seuzon. Mamanya kadang-kadang ya pergi duluan ya Pak. Bener saya jujur. Ada anak apalagi lihat istri sampai gimana istri saya itu lagi meriang, aduh sedih. Anaknya lagi nama itu tadi habis minum obat, aduh sedih. Maka lihat itu tadi yang kata Mbak Tika itu lihat anak senang sih, papa loh kan, papa ong gitu loh. Manggilnya apa? Papa. Tapi, Emang kenapa kalau bener manggil papa? Ya ayah dong mas. Ayah, bukan manggil mama. Iya, mama memang tukang kerja. Untuk Mas Rian Iya Mas Teguh. Ekspresinya kayak orang habis sama orang yang habis polisi kan Mas Rian dikasih tahu sebenarnya ada berapa kriteria kekerasan terhadap anak. Jadi karena ya. Itu acara bukan mata itu sangat luar biasa. Bukan makhluk pribumi tapi makhluk yang ada di jagat raya ini pada makin aneh kan? Yang kelihatan segini tapi yang nggak kelihatan itu lebih banyak lagi. Makin aneh pas gua nih care-nya dari Mas Rian cangkem mata tapi selamat. Bukan Pak, masih semangat. Mana suaranya? Makasih. Kembali ke lab. Untuk Mas Rian membahas pertanyaan saya di awal, sebenarnya ada berapa kriteria kekerasan terhadap anak? Monggo. Sebenarnya ada beberapa diantaranya adalah kekerasan psikologis, yaitu kita bertutur kata kasar kepada anak kita sampai anak kita akhirnya sakit hati. Terus kekerasan fisik itu juga seperti memukul atau mencubit yang memang bikin dia sakit. Jadi intinya semua hal yang bentuknya itu menyakiti itu namanya kekerasan gitu. Nah, agak melotot dikit gitu kadang-kadang gitu tuh juga termasuk kekerasan. Mungkin bisa dialihkan kalau tadinya mau marah bisa misalnya anak kita nggak mau tidur misalnya, kita bisa nyanyiin aja Mas. Kan Mas Dugong suaranya lumayan kan? Apa yang dikatakan Mas Rian itu semuanya benar semua. Memang kalau saya itu sampai ngeluarin suara, itu penyanyi-penyanyi papan atas tuh kayak David Foster, kalau nggak ngiringi saya itu tangan saya keriting deh. Iya. Lu sempat melotot. Artinya Anak lu takut? ya gimana? Orang begini dia aja nakutin ya? Gitu Pep. Tapi secara fisik lu belum pernah kan, maksudnya nyentuh sekali saking agak sedikit cengkelnya ada sekali. Aku juga jujur cuma udah nyampe jauh-jauh mau ke tempat hiburan, tiba-tiba dia harusnya mau jadi nggak mau, terus aku kayak kesel, itu kesentil sekali itu. Aku langsung dengan omongannya Mas Rian itu langsung sedih ya, prihatin. Mungkin kejadian itu udah mungkin 4 tahun yang lalu. Sekarang kan saya udah dengar dari baca Magazine, Newspaper, berita-berita itu akhirnya jadi kayak nyesel, nggak akan nyakiti lagi. Betul Mas, jujur ya, saya akuin ya, saya pernah menyentil sekali anak saya. Itu sudah terjadi yang ketahuan. Bener mas, saya sangat anti kekerasan sama. Cuman mungkin saya juga manusia ya. Ada emosi. Saya sekali seumur hidup nyentil anak saya, sekali, dan itu nyentilnya pakai tang ya. Ini serius, masalah anak. Dan jujur ya, sampai detik ini nih Mbak, saya merasa sangat menyesal, menyesal sekali. Kalau maksudnya ya, kenapa mesti nyentil sih? Ya. Ayah yang baik, Pepi. Lebih
lagi. Lah, gitu dong. Biar ada keseimbangan. Saya begitu dengar Mas Rian gitu langsung dep saya wah. Dan Makanya sekarang anak saya tak manja semua itu dua-duanya. Mas Tukul. Saya nyari duit untuk siapa kalau bukan untuk anak dan istri saya. Dan hasil riset kebanyakan pelaku kekerasan adalah dulu mereka juga korban kekerasan, Mas. Oh sayanya? Enggak dulu. Jadi ada pelaku kekerasan kebanyakan dulunya dia juga korban kekerasan gitu. Jadi sebisa mungkin kita mencintai anak kita benar menyayangi mereka. Jadi suatu saat mereka juga akan menyayangi kita gitu. Luar biasa. Adiknya nangis aja. Diem aja malah tambah. Engon. Di atasnya kepala memang dilus, tapi nangisnya tuh kok nambah gak taunya kakinya ngejep. Pakai sepatu hansip lah ya. Balik kalah. Emangnya kalau anaknya Mas Rian lagi bikin nyanyi lagu apa? Suruh nyanyi saya apa mau? Biasanya kalau misalnya nggak mau diem nangisnya, aku nyanyiin. Kalian cepat diem, jangan nangis lagi. Jadi marahnya nyanyi Mas, gitu. Oh, semua orang tua bisa jadi pencipta lagu, bisa jadi penyanyi juga, walaupun mungkin suaranya seperti Mas Tukul. Gua diem-diemin lihat nih makin songong nih. Tapi maksudnya Mas Rian saya sangat setuju. Nanti istri saya kalau sering pergi gua nyanyiin dah. Hai Susi, bawa kamu diem di rumah. Kalau aku harus ada. Aku pulang kamu. Aku datangi rumahnya siapa? Kalau aku pulang kamu mesti ndak ada, tapi pas tanggal 1 kok ada. Apa? Berani nyanyiin gitu? Pertanyaanmu berat sekali aku. Siapa yang berani? Itu satu orang itu 10 Mike Tyson. Makanya gua demen sama Ola tuh di situ tuh. Udah cantik tapi nyayang suami gua demennya di situ. Nyayang anak juga. Perhatian suka ngasih sayang lagi. Tadi gak pikir tadi kamu bawain no apa? Bawain apa, Mas? Yang bawain itu biar kesukaan gua. Aku tadi udah kesana, tapi emang lagi habis, Mas. Ya belum rezeki saya, Mbak. Emang dia doyannya apa, Mbak? Ketoprak. Kesana. Pasti dia paham gua. Sama gerobaknya? Terus Mas Tukul yang suruh jualan? Enggak Untuk dong. Ola. Iya, Mas. Bentar. Apa yang Mbak Ola lakukan jika melihat ada orang tua yang marahin anaknya tapi main jewer, jepit, bahkan memukul? Monggo, silakan. Aduh, gimana ya? Kan kadang-kadang pengen negor, cuman kan kadang-kadang kita nggak enak kan rasanya kalau langsung negor orang tuanya gitu atau gimana. Jadi mungkin saya ya hanya bisa tergantung sih Mas, tergantung tempatnya seperti lagi. Memang nggak usah kayak gitu kali. Karena nggak nyaman di depan orang banyak, ujuk-ujuk saya ikut campur urusan keluarga orang gitu loh. Saya sangat sedih juga. Tanya teman-teman saya, kalau aku lihat anak saya, tolong jangan bikin sampai dia nangis, itu selalu begitu. Ini sampai dia ini berangkat umroh ini semuanya. Aku bilang telepon dari sini, tolong ya anak saya jangan bikin nangis, awasi terus, disayang aku sampai gitu. Karena ingat itu tadi dari Mas Dan pernah nyentil itu. Aku gini aja dia kadang-kadang sekarang udah mulai kayak tertekan. Senyum dulu Itu senyum? Itu senyum? Kok takut ya? Tapi lama-lama kayak bayi tabung malah. Mbak Tika.
Gimana sih cara memberikan wawasan yang baik agar orang tua jauh dari tindak kekerasan terhadap anak? Monggo. Pertama memang orang tua sendiri itu kan harus bisa mengendalikan emosi. Kemudian juga orang tua yang stres itu wajar, Pep. Jadi kalau tadi kadang-kadang kelepasan, nggak apa-apa. Soalnya orang tua juga manusia ya, Mas Sukul. Jadi dia lagi stres, lagi penuh kepalanya, capaian kerja. Iya, saya bawa mobil waktu itu, mobil udah nyampe jauh-jauh, macet nyampe lokasi, harusnya dia seneng, tidak mau Nah, tapi pada saat kelepasan ya, itu kemudian ada waktu yang kita harus minta maaf ke anak. Ya, jadi sayang, tadi maaf ya, bapak nyentil. Maaf ya, Maneng sakit. Tapi maksudnya bapak tuh bukan mau jahat, cuman bapak lagi capek juga. Itu jujur, harus jujur. Diberi pengertian Harus jujur. Jadi orang tua mesti jujur aja ke anak bahwa dia juga pusing dari kantor, pusing dari kerja gitu ya. Jadi anak juga akhirnya ngerti bahwa oh kalau ayah sama ibu pulang, saya juga harus nggak buat mereka lebih capek lagi supaya saya juga nggak ikut kena beban juga ya. Jadi memang harus saling jujur, saling komunikasi gitu ya. Luar biasa. Maaf anak-anak. Jadi kalau punya orang tua juga minta maaf kepada anak. Nggak apa-apa, nggak usah gengsi, nggak usah. Kalau anak saya nangis, kamu nangis kayak orang susah aja bilang. Terus aku bilang itu, kamu tuh kurang apa? Ayah coba, apa yang kamu kurang coba? Nangis karena apa? Terus tak kupas balik. Ayo, kamu nangis karena apa juga? Kan nggak apa-apa. Saya sudah psikolog anak jadi dikit-dikit. Apalagi melajari mereka ini ya. Tubuhmu itu udah tak baca. Mau gerak-gerak pura-pura baik ya saya ngerti, pura-pura melek ya saya ngerti. Sensor saya itu bermain di sini, tinggal ngeprint aku tuh. Set, ini jawabannya. Iya. Banyak kan? Emang masih ini kayaknya melek padahal tidur. Ini kan tulang bandeng. masih banyak yang suka tidur, Mas? Loh, kok banyak? Nah, dari 10 orang yang tidur 11 kok ini. Mari, pemirsa, untuk memeriahkan malam hari ini kita sambut dengan meriah penampilan dari Smack. Duduk.
untuk Mas Biza nih, maaf manggilnya Biza ya. Ya, Mas. Tadi kan dirimu menyanyikan lagu yang berjudul Dewasa Sejak Dini. Kenapa sih diberi? Monggo. Dewasa Sejak Dini, menurut bagian udah nggak lagi gratis, Mas. Bagi adik-adik. Luar. Jadi mereka udah dewasa pada saat masih kecil. Luar biasa. Betul-betul. Jadi tiba-tiba kita sudah matang dalam mengerti dalam hal itu karena kemodernan zaman itu ya. Ya. Zamannya zaman kayak apa-apa. Anak saya main cuma gini-gini doang. Nggak ngertinya saya tuh duit wanita kerja. Wanitanya juga ngerti ya, Mas? Wanitanya ngerti banget ya? Ya di rumah. Istri saya Cuman itu. satu, Mas. Bidadari karena luarnya baik, dalamnya baik itu yang disebut bidadari. Jangan asal nyebut bidadari hanya luarnya saja tapi dalamnya tidak. Bidadari itu luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Luar dalam. Iya, istri saya itu turun dari langit tapi nyangkut di pohon lagi. Kamu kok ketawanya nggak enak banget. Istri saya cantik loh. Kamu tahu nggak kalau pas kondangan, aku nunggu di pintu sampai 2 tahun. Itu sampai kondangan yang udah pengantinnya itu malah datang ke rumah udah bawa ngomong. To all my guests. Apa sih harapan kalian untuk kemajuan anak-anak Indonesia? Singkat saja dari Ola yang sangat luar biasa. Saya kagumi benar. Dari Ola ya, Mas ya? Ya, kita sebagai orang tua kita harus mendidik, memantau dan memberi kasih sayang kepada anak sehingga dia bisa menjadi manusia yang berguna buat bangsa dan negara. Luar. Kepentingan bangsa itu harus diutamakan dulu. Jangan kepentingan kamu tok. Bangsa. Dari mana? Dari Mbak Tika. Untuk supaya kita sebagai orang tua tuh kenal anak, bukan anak yang belajar dari kita, Mas Ul, tapi justru orang tua yang harus banyak belajar dari anak-anak. Karena kita juga nggak kenal si anak kalau kita nggak mempelajari dia dengan baik. Betul, luar biasa. Itu sibuknya tuh tiap hari sampai ada hari kosong aja susah saya. Karena tangannya bukan main. Satu lagi, anak harus lebih penting dari pekerjaan. Betul Bu, betul nggak? Betul. Betul ya? Ya. Tapi pekerjaan itu lebih penting juga karena untuk membiayai anak itu. Jadi sama-sama nomor 1. Nah kalau nggak kerja kayak mereka itu terus gimana? Beli buku dari kelas 1 sampai kelas 3 ya itu. Sepatu sampai dilem-lem segala. Karena anggur. Pengalaman. Sabu aja pakai tali rapia. Anggur. Dari Rian monggo. Ya, kalau aku sendiri ingin mengajak semua lapisan, nggak hanya orang tua, tidak hanya guru, tidak hanya dari anak-anak kita, menjaga anak-anak kita, dan kita semua bergerak agar mata rantai kejahatan terhadap anak-anak bisa segera diputus. Luar. Tak lihat dari casing-casingnya tuh emang turunan darah biru tadi. Salah kamu darah biru. Cumi-cumi. Nah ini dari telinga, leher ini kerangka-kerangkanya tuh benar darah biru. Jadi cara bicara, cara duduknya tuh kalau dipakai pakaian kerajaan cocok. Kalau kamu tuh punggowo. Kalau dari pizza
nih grupnya top nih. Kalau saya apa ya lain ya, mungkin saya dari pandangan yang belum punya anak kali ya Mas. Saya kita alangkah baiknya kita jagain adik-adik kita, ponakan, tetangga yang lebih kecil. Pokoknya nggak usah nunggu punya anak untuk peduli dan langsung lakuin aja di tempat begitu ngelihat ada sesuatu yang judulnya dewasa sejak dini di lingkungan gitu. Langsung aja kasih perhatian di tempat, langsung aja lebih real. Kamu kok ketawa? Ada yang kurang jelas dari bisa apa gimana? Nah, ini sedikit tapi berkualitas loh. Kok cengal cekir? Ini jagain adiknya. Ini adiknya malah disuruh ke lampu merah. Aku tahu karena aku di sampingnya ya. Aku juga nungguin adik saya. Balik pemirsa. Anak-anak merupakan penerus bangsa yang harus kita lindungi dari segala bentuk kekerasan, karena hanya dengan itu kita bisa memutuskan rantai kekerasan yang ada di Indonesia dan bahkan di dunia. Sayangi dan terus lindungi terus anak-anak kita. Terima kasih pada bintang tamu saya, Ola Ramlan, Mbak Tika, Bisono, Pisa dan Speng dan Mas Rian The Massive. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Presiden dan pulang kita ada motivasi kepentingan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tataran yang bagus dan pulang-pulang dan saudara teruskan mata. Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat, sampai Jumat. Lihat kami di layar kaca. Acara yang ditunggu-tunggu selalu. Warna warna lebih jahil.